Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan rencana saya untuk membuat portofolio investasi dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Pengertian portofolio investasi yaitu sekumpulan instrumen berupa aset yang dimiliki oleh individu, lembaga keuangan, perusahaan maupun manajer investasi yang secara optimis melihat pada masa yang akan datang dengan tujuan agar memperoleh pengembalian atau nilainya tumbuh dari waktu ke waktu ataupun tiap waktu. Selanjutnya yaitu Project Timeline. Saya ingin membeli saham dari Bank Jatim dengan harga pada bulan November 2023 itu seharga 615 dengan asumsi pada jangka waktu 3 bulan yaitu Februari naik di angka 3,17%, dan jika telah mencapai asumsi tersebut saya akan menjual di harga 635. Jika mengalami kerugian sebelum bulan Februari ataupun sesudah bulan Februari, saya akan meng-cut loss dia agar tidak mengalami kerugian yang banyak di harga 600. Lalu BBCA bulan November yaitu 8.856 dengan asumsi 4,01%, dan saya akan menjual pada angka 9.200 dan akan meng-cut loss saham di angka 8.599. Lalu BBRI, Bank BRI pada bulan November 5.321 dengan asumsi Februari 2024 yaitu naik sebesar 5,71%, dan akan saya jual pada harga 5.625 dan akan saya cut loss jika harga turun ke 5.024. Lalu selanjutnya saya akan membeli saham dari Bank Mandiri BMRI dengan harga pada bulan November 5.900 dengan asumsi kenaikan 2,54%, dan saya akan menjual jika menyentuh angka 6.050 dan akan meng-cut loss di angka 5.672. Lalu selanjutnya ada KAF yaitu Kimia Farma. Saya akan membeli di harga 710 pada bulan November dan asumsi kenaikan yaitu 5,6%. Saya akan menjual di harga 745 dan akan meng-cut loss 685. Lalu Aneka Tambang dengan harga November 1.600 rupiah dengan asumsi naikan 6,96%. Saya akan menjual jika menyentuh angka 1712 dan akan meng-cut loss seharga 1.553. Untuk saham yang ketujuh yaitu Bian Research pada bulan November 2023 harganya 19.400 dengan asumsi kenaikan 3,01%. Saya akan menjualnya jika menyentuh angka 19.987 dan akan meng-cut loss jika harga turun di 18.720. Lalu Telkom yaitu pada bulan November 3.600 dengan asumsi kenaikan 3,37, dan saya akan menjual di angka 3.720 dan akan meng-cut loss di angka 3.479. Lalu perusahaan Elsa pada bulan November menyentuh harga 410 dan diasumsikan pada bulan Februari akan bertambah cukup tinggi yaitu 9,72, dan saya akan menjual di angka 450 dan akan meng-cut loss jika turun ke 386. Dan saham yang terakhir yaitu CFIN dengan angka pada bulan November 494 dengan asumsi naik 4,29%, dan saya akan menjualnya jika menyentuh angka 515 dan akan meng-cut loss jika angka turun ke 468.
Selanjutnya yaitu alasan saya membeli saham tersebut. Yang pertama yaitu Bank Jatim, karena kinerja keuangan perusahaan, prospek pertumbuhan ekonomi di wilayah tempat Bank Jatim beroperasi, dan progres saham yang tergolong stabil. Lalu yang kedua BBCA, yaitu karena termasuk bank terbesar dan paling stabil di Indonesia, serta pemilihan saham bisa didasarkan pada kinerja historis yang baik, stabilitas keuangan, dan peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu BBRI, karena pertimbangan prospek pertumbuhan sektor ini dan strategis manajemen Bank BRI serta asumsi laba yang tinggi yaitu 5,71. Lalu Bank Mandiri, karena kinerja keuangan bank seperti pendapatan bersih, rasio pinjaman, dan pertumbuhan aset, dan juga bagaimana bank beradaptasi dengan perubahan di sektor keuangan. Lalu selanjutnya yaitu Kimia Farma, termasuk jenis perusahaan yang chart grafiknya relatif stabil dan asumsi akan naik dilihat dari tren historical sebelumnya. Lalu Bian, tergolong saham yang mahal tetapi ada prospek tren memiliki asumsi naik sebesar 3,01%, dan jika tidak naik dalam jangka waktu 3 bulan akan cut loss di harga 18.720. Lalu Antam, dengan harga yang tergolong murah tetapi memiliki prospek ke depan yang sangat kuat dan memberikan dividen yang cukup menarik. Lalu yang ke-8 adalah Telkom, sering memiliki inovasi yang berkelanjutan dan mendominasi pasar telekomunikasi. Yang ke-9 yaitu Elsa. Alasannya Elsa dikenal karena inovasinya dalam teknologi atau memiliki produk atau layanan yang unik. Investor mungkin melihatnya sebagai peluang investasi yang menarik. Lalu yang terakhir CFIN. CFIN memiliki kinerja keuangan yang kuat, pertumbuhan pendapatan yang stabil, dan laba yang baik. Ini dapat menjadi indikator positif untuk saya berinvestasi pada perusahaan CFIN. Untuk asumsi pada bulan Februari 2024 itu saya mengecek chart grafik per perusahaannya. Sekian porto yang akan saya bikin pada 3 bulan ke depan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.